Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan total lebih dari 114,837 triliun rupiah uang negara serta aset dan keuangan daerah dari pelaksanaan 3 bidang tugas KPK selama tahun 2023. Prestasi ini disampaikan oleh Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers kinerja dan capaian KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa sore hingga malam 16 Januari 2024. Masing-masing yakni pertama, bidang penindakan dan eksekusi sejumlah 525,415 miliar rupiah berupa aset recovery atau pemulihan aset dan keuangan dari sejumlah penanganan perkara atau kasus. Angka tersebut termasuk penetapan status penggunaan atau PSP dan hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan perkara. Kemudian dari sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan aset recovery sebesar 524 miliar 415.553 rupiah. Aset recovery menjadi salah satu sumbangsi nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Kedelapan, selain itu, hibah dan penetapan status penggunaan PSP KPK dapat melakukan efisiensi biaya perawatan atas aset-aset yang dirampas sekaligus mendorong aset-aset tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh pihak lain. Kedua, bidang pencegahan dan monitoring melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik berupa penetapan objek gratifikasi sebagai milik negara senilai 11,157 miliar rupiah. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KPK juga menghimbau kepada setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara, jika ada pihak-pihak tertentu yang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, serta berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, pemberian atau gratifikasi tersebut harus ditolak. Namun jika tidak bisa menolak, maka segera melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui unit pengendali gratifikasi yang ada di instansi masing-masing. Ke-10, selama 2023, KPK menerima 3.703 laporan dengan 4.357 objek gratifikasi senilai total 20 miliar 784.309.246.000. Dari jumlah tersebut yang ditetapkan sebagai milik negara senilai 11 miliar 157.038.179. Ketiga, bidang koordinasi dan supervisi berupa sertifikasi barang milik daerah atau BMD dan penyelamatan keuangan daerah sejumlah 114,301 triliun rupiah. Kedeputian Korsup juga melakukan pencegahan korupsi tematik pada sektor pertanahan dan sumber daya alam. Pada sektor pertanahan, di latar belakang rendahnya barang milik daerah yang telah tersertifikasi sehingga memicu penyalahgunaan barang milik daerah. Capaian pada program ini tersertifikasinya barang milik daerah sebanyak 39.581 bidang tanah dengan nilai 77,93 triliun. Ini sangat penting kami sampaikan karena apa? Aset daerah utamanya yang berupa tanah yang belum bersertifikat atau belum memiliki kejelasan terkait dengan statusnya itu sangat rawan terjadi korupsi. Sebagai contoh mungkin teman-teman masih ingat terkait dengan pembelian tanah milik sendiri yang dilakukan oleh Pemprov DKI, ya, kasus tanah Cengkareng yang sampai sekarang perkaranya itu juga masih ditangani Barreskrim dan belum ada kejelasan penyelesaiannya. Nilainya cukup besar, ya, 650 miliar. Dan kalau kita nilai dengan uang sekarang, mungkin nilainya 1 triliun, ya, dengan perhitungan tingkat suku bunga nilai uang sekarang. Nah, kemudian pada sektor SDA, di latar belakangi banyaknya aktivitas usaha sumber daya alam yang tidak mendapatkan izin namun sudah beroperasi. Selain tidak memiliki izin, juga tidak memberikan kontribusi perpajakan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah. Ini sebetulnya sudah masuk korupsi karena ada unsur kerugian negara dan pasti ada
pelanggaran hukum, ya, tidak punya izin tetapi bisa atau dibiarkan beroperasi dan kemudian menimbulkan kerugian negara. KPK juga melakukan pemantauan atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kemendagri dengan rekomendasi agar Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan surat edaran kepada kepala daerah yang menegaskan bahwa pengambilan mineral bukan logam dan batu bara baik yang sudah berizin atau belum berizin adalah objek pajak yang harus dipungut oleh daerah. Kemudian mendorong dilakukannya penertiban pengambilan mineral bukan logam dan batu bara yang tidak memiliki izin. Jadi ada beberapa kegiatan penambangan pasir di daerah itu meskipun tidak ada izinnya tetapi tidak dipungut pajak, ya, tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, padahal harus dipisahkan. Pokoknya sepanjang dia punya usaha, ya, legal atau ilegal, pajak itu adalah sebuah kewajiban, ya kan, seperti itu. Karena pajak itu dipungut berdasarkan penghasilan, ya, berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau wajib pajak, kan seperti itu. Dan tentu saja kami juga berharap agar penambangan atau pengambilan mineral bukan logam dan batu bara tersebut yang ada di daerah itu juga ditertibkan. Dan selama ini kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah, ya setelah kita petakan, ya banyak rupanya penambangan ilegal di daerah itu ya di belakangnya di backing atau dilindungi oleh oknum-oknum tertentu, dan itu sudah kami koordinasikan dengan para atasan langsungnya atau pejabat tertinggi di lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya KPK bersinergi dengan pemerintah daerah, kejaksaan, BPN serta stakeholder terkait lainnya juga melakukan penyelamatan keuangan daerah yang berasal dari penertiban dan penyelamatan barang milik daerah serta penagihan tunggakan pajak daerah. KPK mencatat penyelamatan keuangan daerah tahun 2023 mencapai 36,37 triliun. Sehingga total sertifikasi BFD dan penyelamatan keuangan daerah, ya, berupa penerbitan sertifikat barang milik daerah, kemudian penertiban kendaraan dinas dan penertiban PSU tahun 2023 total sebesar 114,3 triliun. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.